Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalista Dialova Suhartanto dan saya akan membahas tentang pelecehan seksual dan programnya bersama Anda. Pelecehan seksual itu apa sih? Pelecehan seksual adalah perilaku yang merujuk ke seksual dan cenderung tidak diinginkan. Perilaku ini bisa di keluarga, pokoknya di semua kalangan, di semua tempat, dan juga semua jenis kelamin tanpa terkecuali. Berdasarkan omongan saya yang tadi, emang seberapa banyak sih kasusnya? Kasusnya 431.471 kasus di 2019. Banyak banget kan? Tapi gimana sih caranya biar kita tahu kalau itu pelecehan seksual atau bukan? Nanti salah lapor dong. Enggak, sini aku jelasin jenisnya. Jadi jenisnya yang pertama adalah verbal. Ini paling sering perkataan. Misalnya nih, kamu cantik banget, ayo kesini. Itu verbal. After that, ada juga fisik. Fisik ini menyentuh yang tidak boleh. Contohnya adalah dada, bokong, alat kelamin, dan mulut. Lalu ada juga psikologi seperti memaksa. Karena pasti kalau ada orang masuk kita kayak, aduh gak enak nih sama orangnya, dan biasanya cenderung memberi gitu ya. Lalu ada juga elektronik yang surel, email. Kalau zaman sekarang sih teks atau komen Instagram. Dan yang terakhir ada isyarat seperti menjilat bibir, kayak misalnya nih orang lewat. Oke. Itu masuk ke pelecehan seksual mungkin karena simple gitu ya. Oke, jadi menurut Komnas Perempuan ada 19 kategori, tapi untuk Anda saya akan menyingkatkannya untuk Anda. Oke? Nah, jadi yang pertama adalah pelecehan seksual itu sendiri, ya benar-benar pelecehan seksual. Yang kedua adalah perdagangan perempuan untuk seksual. Gini deh, perdagangan manusia aja udah salah, apalagi untuk seksual, semakin salah dong. Lalu ada juga prostitusi paksa. Contohnya adalah ya tunasusila tapi benar-benar dipaksa. Misal karena orang tua, karena pacar, atau apa. Pokoknya dipaksa lah. Lalu ada juga perbudakan seksual. Oke, so perbudakan seksual ini berbeda dengan BDSM. Kenapa berbeda? Karena BDSM memiliki consent. Consent ini bisa persetujuan. Dan juga ada safe words. Lalu ada pemaksaan. Pemaksaan sini saya akan membahas 4, yaitu pemaksaan perkawinan, ya disuruh kawin, masih melakukan kawin. Lalu pemaksaan kehamilan, untuk dipaksa hamil contohnya adalah impregnate. Lalu pemaksaan aborsi, kalau misalnya orang nggak mau aborsi ya dipaksa aborsi, itu termasuk pelecehan seksual. Lalu kontrasepsi, contohnya adalah pemakaian kondom, vasektomi, tubektomi ya. Oke, lanjut ada ke penyiksaan seksual yang tidak manusiawi ya. Tentu saja penyiksaan aja tidak manusiawi, apalagi penyiksaan seksual. Lalu yang terakhir adalah praktik tradisi yang membahayakan perempuan. Ini semua saya dapatkan dari Komnas Perempuan. Bisa dicek di PDF-nya langsung ya. Oke, jadi saya juga bikin angket nih. Nih, saya bikin angket. Nih, berdasarkan dari sini, paling banyak melalui verbal, yaitu 64,7% ya. Lalu diikuti oleh melalui sentuhan fisik, yaitu 7 orang, yaitu 41,2%. Saya mengambil dari 35 orang ya. Terus saya juga mendapatkan dari angket ini, bahwa mayoritas penjawab ini masih kurang waspada dengan adanya pelecehan. Jadi mereka kurang tahu dengan ADUD, begitu-begitu. Jadi menurut saya kurang waspada ya. Saya juga wawancara loh. Jadi kita samarkan ya namanya. Jadi yang pertama ada Yaya dan Ying. Jadi Yaya ini, dia itu dikatakan secara verbal, dikarenakan dada Yaya lebih besar daripada seumurnya, maka dia pun dilecehkan. Tapi alhamdulillah sudah dilaporkan ke pihak yang berwenang dan akhirnya sudah ditindak. Lalu ada juga Ying. Nah, kalau Ying ini pelecehan fisik dipegang bokongnya. Nah, ini bersama orang yang lebih tua darinya. Of course ada position of power-nya ya. Jadi ya dia takut dan tidak melaporkan. Sayang sekali. Padahal mau bagaimanapun kita harus melaporkan. Nah, untungnya Yaya dan Ying tidak apa-apa, karena menurut Magdalene,
tahun 2019, buku The Feminist Minds halaman 48, orang yang terkena pelecehan seksual akan cenderung lebih waspada, hati-hati, dan trauma. Untung tidak terjadi ya kepada Yaya dan Ning. Nah, untuk memberantas pelecehan seksual, saya mencetuskan program PS4. Ya, PS4. Oke, jadi kita jelasin dulu ya. P-nya untuk point out, S-nya say no, shout, speak up, dan send help. Oke, jadi kita bahas satu-satu ya, biar kita bisa langsung. P, point out. Kita harus menunjukkan ke orang-orang siapa yang sebenarnya. Misalnya, hati-hati sama dia adalah peleceh. Hati-hati sama dia adalah peleceh. Lalu, say no. Katakan tidak jika ada peleceh. Katakan tidak, karena itu merupakan penting. Untuk yang misalnya nih, dia pengen hit on someone, kalau misalnya dia bilang tidak, ya tidak. No means no. Dan apalagi, kenapa sih kalian terpikir untuk menjadi peleceh? Dan apalagi kalau misalnya kalian anggap tidak sebagai iya. Lalu shout, berteriak saat terjadi pelecehan seksual. Speak up, ya kamu berpidato untuk semuanya tentang pelecehan seksual atau ngomong ke pihak yang berwenang. Lalu yang terakhir adalah send help. Misalnya ada teman kita yang trauma karena pelecehan seksual, kita rangkul. Oke, jadi kesimpulannya adalah pelecehan seksual itu tidak bagus dan tidak baik untuk ada di society. Seperti yang Anda dengar, tidak bagus kan? Ya. Oke, begitu saja kartu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.